Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat. Selamat beribadah di pagi ini dalam ibadah kenaikan Kristus ke sorga. Ibadah di pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Y. Basari Esteol dan dengan menggunakan liturgi atau tata ibadah kenaikan Yesus ke sorga. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita menghadap Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke sorga, dan dalam bimbingan Roh Kudus, anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah introduksi kita di pagi ini.
Mari kita memuji keagungan Allah dalam litani syukur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Jemaat, mari kita membuka kehidupan kita kepada Allah dan mengaku kesalahan kita kepadanya. Kristus yang Maha Mulia, kemuliaan-Mu dinyatakan di bumi dan di sorga. Engkau telah naik ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi kami, manusia yang hina ini. Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitakan hikmat kepadaku. Bersihkan aku dari dosa dan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih daripada salju. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Kiranya Engkau berbelas kasihan dan berkenan, jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh-Mu yang teguh. Bukankah Ia telah naik? Berarti bahwa Ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam pelayanan ibadah kenaikan Yesus Kristus ke sorga di pagi hari ini, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 44 hingga ayatnya yang ke-53. Namun sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Kristus yang telah bangkit dan menang atas maut, tolonglah kami, berilah kami hikmat, agar ketika kami membaca firman-Mu, kami beroleh pengertian baru dan dapat melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan setiap hari. Amin.
Beginilah firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena kamu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka, dan mereka belum percaya karena giranya dan masih heran. Berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padaku makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng, lalu mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur." Lalu membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuatan dari tempat tinggi." Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tekun melaksanakannya dalam hidupnya. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kita masih dipelihara oleh Tuhan, bahkan masih dalam suasana sukacita atas pertambahan setahun usianya Gereja Persekutuan Indonesia di Tanah Papua, yang pada hari kemarin Bapak Ibu dan saya kita ada dalam ibadah pengucapan syukur. Dan di hari ini dalam persekutuan yang beribadah dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, sepertinya bahkan sepantasnya lah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga kita sambut dan rayakan sebagai sebuah peristiwa, sebagai sebuah momen yang paling penting, karena berkaitan tentang karya Allah dalam Kristus, yang mana Yesus sendiri di saat masih hidup dan melayani dalam tugas tanggung jawab yang dipercayakan sudah menyatakan kepada murid-muridnya, kepada para pengikut-pengikutnya, bahwa suatu saat Ia akan pergi, Ia akan pulang ke rumah Bapa. Bisa kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 1 hingga 3. Dan penyampaian Yesus ini juga sebenarnya telah menjadi sebuah informasi penting tentang perjalanan Yesus di dunia ini sampai pada akhirnya Ia mati dan meninggalkan kehidupan murid-muridnya.
Persekutuan yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu Jemaatku, dalam mengungkapkan suatu kasus tindakan pidana, di sidang pengadilan salah satu pembuktian kasus tersebut adalah dengan bisa mendatangkan bahkan mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang saksi. Saksi adalah mereka yang melihat secara langsung peristiwa yang terjadi atau seringkali yang kita sebut dengan sebagai saksi mata. Dan lewat saksi itulah yang dapat memberikan keterangan yang begitu besar berpengaruh bagi peristiwa atau keputusan pengadilan yang akan nantinya diangkat. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, para murid dalam bacaan firman Tuhan kita di hari ini juga sangat jelas mau berbicara tentang bagaimana para murid yang juga adalah sebagai murid-murid Tuhan Yesus berperan menjadi seorang saksi, berperan sebagai saksi tentang peristiwa di mana peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang mana sebelum peristiwa itu terjadi, dia sudah berulang-ulang kali katakan kepada murid-muridnya bahwa semua yang telah dinubuatkan oleh para nabi tentang Mesias itu harus digenapi dalam dirinya. Walau menurut mereka peristiwa itu sangat sulit, tapi karena pikiran mereka telah dibukakan oleh Tuhan Yesus, maka mereka pun memahami apa yang dikatakan bahwa Mesias itu, dia harus menderita bangkit pada hari ketiga untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Penderitaan Tuhan Yesus adalah sebuah syarat yang harus ditempuh untuk dapat menebus dan menyelamatkan manusia, menyelamatkan Bapak Ibu dan saya dari hukum dosa. Demikian juga halnya dengan peristiwa kebangkitannya menjadi tanda di mana kemenangan maut. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, yang mana di dalam namanya diberitakan sebuah pertobatan dan pengampunan dosa, baik mulai dari Yerusalem sampai ke seluruh dunia. Dan tugas ini dipercayakan kepada murid-murid yang juga adalah sebagai saksi mata dari setiap perjalanan atau peristiwa yang Yesus jalani dalam keberlangsungan kehidupan mereka bersama-sama. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, lalu apa yang terjadi? Lalu Yesus membawa para murid-muridnya keluar sampai ke dekat Betania. Ia menuntun mereka dengan penuh cinta kasih bagaikan seorang gembala yang baik. Dan di tempat inilah sebuah peristiwa perpisahan terjadi. Dan tanpa disangka-sangka, tetapi juga tanpa ditawar-tawar bahkan ditunda, para murid juga menyaksikan peristiwa itu. Ia terangkat ke sorga, bahkan ia memberikan jaminan berkat bagi mereka. Ini berarti bahwa ketika ia berpisah dengan para murid, Yesus Kristus tetap menunjukkan cinta kasih-Nya yang abadi kepada para muridnya dengan memberkati mereka. Para murid kemudian sujud dan penuh kebahagiaan, karena apa yang mereka rasakan telah usai, dengan sebuah harapan agar mereka bisa kembali dikuatkan dan bertumbuh dalam melakukan seluruh tugas kesaksian yang dipercayakan kepada mereka. Mereka kembali ke Yerusalem dengan penuh bahagia. Bahkan mereka selalu berada di dalam bait-bait Allah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Persekutuan yang diberkati Tuhan, ada beberapa poin penting yang perlu Bapak Ibu dan saya maknai dalam peristiwa atau momen di hari ini ketika dalam persekutuan yang beribadah. Yang pertama, Yesus memberkati murid-muridnya. Di dekat Betania itu juga Yesus mengangkat tangannya dan memberkati murid-muridnya. Ada satu pesan penting bahwa murid-murid juga harus menjadi saksi tentang Yesus. Atau dengan kata lain, selama mereka berjalan dengan Yesus, selama mereka hidup dengan Yesus, melihat, mendengar, merasakan, bahkan mengalami karya pelayanan yang Yesus lakukan, mereka juga harus menyaksikan kepada dunia, kepada orang-orang yang belum percaya, kepada gereja yang di dalamnya Bapak, Ibu, dan saya. Berkat yang Yesus berikan adalah berkat yang tanpa akhir. Berkat yang dicurahkan Yesus adalah berkat yang kekal yang harus mengalir dalam kehidupan para murid juga, dalam tugas tanggung jawab pengutusan mereka sebagai saksi-saksi
agar para murid terus-menerus mengerjakan perkara-perkara ajaib yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, sesuai dengan amanat pengutusan yang disampaikan oleh Allah kepada mereka. Yang kedua, Yesus berpisah dan terangkat ke sorga. Dan inilah yang sementara kita rasakan di hari ini. Bahwa ketika Kristus naik ke sorga, berarti ia tidak lagi bersama-sama dengan para murid ketika masih ada di dunia. Akan tetapi kepergiannya itu bukanlah suatu kehilangan, suatu kerugian atau kesedihan yang harus dilakukan oleh para murid menyesali kehidupan mereka. Karena Kristus sendiri mengatakan bahwa kepergiannya itu berguna bagi para murid. Sebab melalui peristiwa itu Tuhan mau menyatakan kehendak kuasa-Nya bagi perjalanan para murid yang juga sebagai saksi untuk dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kenaikan Kristus ke sorga mengakibatkan sebuah perubahan dalam cara Kristus dengan umatnya, sekalipun Kristus tidak nampak, namun ia bersama-sama dengan umatnya dalam sebuah pembaharuan untuk menghadirkan damai sejahtera, memberikan kedamaian bagi semua orang. Dan inilah yang juga harus disikapi dalam perjalanan kehidupan bergereja, berjemaat di tengah-tengah kehidupan dunia yang sementara Bapak, Ibu, dan saya jalani. Dan dari respon baik para murid-murid dalam peristiwa yang mereka saksikan ketika Yesus terangkat ke sorga, yang terjadi, respon para murid jauh berbeda ketika mereka mendengar tentang Yesus bangkit, apalagi sebelum ia naik dan memberkati mereka. Yang terjadi di sana, mereka sujud dan menyembah pula kepada Yesus. Mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita serta senantiasa berdoa memuliakan Tuhan dalam bait Allah. Dari sikap dan reaksi ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, mau menunjukkan bahwa murid-murid sudah dipulihkan secara total dari kebimbangan ketika Yesus mati maupun ketika ia bangkit. Murid-murid sudah dapat melihat Yesus dengan mata rohani yang lebih baik, percaya bahwa dia adalah anak Allah yang harus kembali ke sorga. Para murid mengalami perubahan diri, sebuah iman dan semangat. Mereka bersuka cita selalu bersama di dalam bait Allah yang kudus. Jemaat kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, Yesus terangkat kembali ke sorga tidak berarti murid-murid dan orang-orang percaya sudah tidak lagi memiliki kuasa dan kemampuan serta pengaruh di dalam dunia. Juga tidak berarti bahwa gereja telah berjalan seorang diri tanpa mengundang kekuatan Kristus. Namun ketika kenaikan Yesus ke sorga mau memberikan sebuah penegasan kepada kita semua bahwa ketika dia naik ke sorga, dia menyiapkan kehidupan Bapak, Ibu, dan saya sebagai gereja untuk dapat melakukan amanat pengutusan, bersaksi dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Perpisahan yang ditandai dengan pemberkatan adalah bukti bahwa murid-murid, gereja, orang-orang percaya tetap memiliki kuasa, kemampuan, pengaruh untuk dapat bersaksi terus di dalam dunia ini. Dan lewat peristiwa ini memberikan semangat untuk terus dan senantiasa bersaksi dan melayani. Gereja, Bapak, Ibu, dan saya diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus untuk menjalankan tugas-tugas kesaksian, pelayanan bagi dunia dan manusia. Apakah dalam seluruh tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, kita seringkali lupa, bahkan kita seringkali acuh tak acuh dengan setiap amanat pengutusan yang Tuhan percayakan dalam kerja kita, dalam kehidupan keluarga, bahkan juga mungkin di tengah-tengah persekutuan berjemaat. Tangannya yang terbuka untuk memberkati sambil terangkat ke sorga menandakan bahwa gereja Tuhan diberkati sepanjang masa, sekalipun bahkan disadari bahwa dalam perjalanan bergereja, terlebih khusus ketika kita boleh memaknai perayaan usia ke-37 tahun GPI Papua, tidak terlepas dalam berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh gereja.
namun oleh berkat dan sukacita bahkan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, Ia memampukan kita untuk dapat bersaksi, melayani setiap apa yang Tuhan berikan kepada kita. Berkat-Nya tidak akan pernah berhenti. Berkat-Nya senantiasa menyertai gereja dalam melakukan tugas-tugas kesaksian dan pelayanan bagi dunia dan manusia. Berkat Tuhan dan amanat untuk menjadi saksi bukan hanya ditujukan sebagai hamba-hamba Tuhan saja, tetapi semua orang, umat Tuhan juga harus penuh dengan sukacita, hidup dan bersaksi tentang kebangkitan Yesus Kristus dalam setiap aspek-aspek kehidupan kerja, kehidupan bergereja, kehidupan berjemaat, dimanapun kita berada. Kita harus mampu bersaksi dan terus menjadi berkat bagi kehidupan persekutuan gereja, keluarga secara khusus, tetapi juga di tengah-tengah persekutuan berjemaat. Dalam sukacita iman bersama, dalam menghayati setiap kebaikan dan sayang Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita dalam peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga di hari ini, dengan tema bulanan dipanggil untuk melayani, dan tema kenaikan Tuhan Yesus ke sorga di hari ini, Tuhan melengkapi kita untuk bersaksi dan melayani. Dalam berbagai kekurangan, dalam berbagai kelebihan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dalam talenta-talenta yang Tuhan berikan, jangan pernah berputus asa atau semangat untuk tetap melakukan tugas tanggung jawab kesaksian yang Tuhan percayakan kepada kita. Hendaknya dengan mengingat kita kembali makna panggilan kita bersama untuk ada menjadi orang-orang pilihan Allah, untuk senantiasa menyatakan kebenaran, bersaksi lewat tutur kata, perbuatan, bahkan dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Panggilan kita bersama sebagai umat, sebagai orang-orang yang telah Tuhan selamatkan, kita dilengkapi oleh kuasa Roh Kudus untuk senantiasa bersaksi melayani, menjadi saksi baginya dimanapun kita berada, berkarya bagi Tuhan, walaupun terkadang setiap kerja, setiap karya dan sudah yang kita buat mungkin masih dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitar kita. Namun kita percaya lewat kenaikan Yesus Kristus ke sorga dengan mencurahkan Roh Kudus kepada kita, kita senantiasa dikuatkan untuk semangat dan mampu menjalani kehidupan kita di hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Dan lewat rasa syukur atas setiap berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, kita ungkapkan melalui sebait lagu, sepotong doa, tetapi kita mampu juga hidup sebagai orang-orang yang berbakti, hidup yang senantiasa memuliakan Tuhan, bukan sebaliknya memalukan nama Tuhan. Kita setia dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Kita tetap teguh memegang janji yang telah Tuhan percayakan kepada kita, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak. Bahkan ketika Tuhan mempercayakan tugas tanggung jawab pelayanan yang baru kepada kita, untuk senantiasa melakukan amanat pengutusan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Tetaplah setia dalam persekutuan dengan Tuhan, muliakanlah namanya, dan jadilah saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini, dengan sambil tetap berpengharapan, karena Dia yang mengutus, Dia juga yang akan melengkapi, bahkan akan memberkati kehidupan kita. Oleh karena itu persekutuan yang diberkati Tuhan, dalam memasuki dan akan menjalani kerja-kerja pelayanan, pengabdian kita yang Tuhan anugerahkan dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Nyatakanlah hal-hal yang baik, jadilah saksi-saksi Kristus yang benar dan tidak mengandalkan kekuatan kita. Jadilah seorang pelayan-pelayan Tuhan yang benar-benar mampu menyatakan setiap hal yang benar di hadapan Tuhan. Menjadi saksi-saksi Kristus yang membentangkan kebenaran firman Tuhan. Sambil tetap berpatokan pada kebenaran firman Tuhan, karena Dia yang mengutus kita. Dia jugalah yang akan melengkapi kita dengan firman-Nya, bahkan akan melengkapi Bapak Ibu dan saya untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang terbuka
di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Saya mengundang persekutuan untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdiri untuk bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Di dalam Tuhan Yesus, ku dapat sobatku yang terkasih di antara saksaan, dan bakung yang di lembah, yaitu Tuhanku yang beri ampun dari genap persalahan, beri hibur dalam duka, beri kuat dalam perang, ditanggungnya segenap keberatanku. Bunga bakung yang di lembah dan bintang timur terang, Dia sajalah kekasih jiwaku. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan ada dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan secara bersama-sama. Kita berdoa. Dengan kepala yang tertunduk namun hati yang terangkat kepadamu, ya Allah ya Tuhan kami, Bapa pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur ketika penyertaan dan sayang Tuhan senantiasa kami rasakan dalam perjalanan kehidupan kami sebagai orang-orang yang telah Tuhan selamatkan. Kami bersyukur kami masih diberikan nafas kehidupan untuk senantiasa mengabdi, melakukan amanat pengutusan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan berjemaat, di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tempat kami mengabdi. Bapa dalam kerajaan sorga, ketika dalam perayaan kenaikan Yesus Kristus ke sorga, yang kami lakukan di hari ini, kami jemaat-Mu, jemaat Ebenezer Fakfak, kami boleh meninggalkan seluruh kesibukan kami menyatu hati kami membawa diri kami sebagai rasa syukur dan terima kasih yang kami persembahkan kepada Tuhan, yang dengan rela telah menanggung setiap dosa dan kesalahan kami. Bahkan di hari ini, Engkau kembali naik ke sorga, bahkan Engkau mencurahkan dalam kehidupan kami kuasa Roh Kudus untuk senantiasa kami dibaharui dalam menjalani setiap hari-hari kehidupan kami. Kami sadar sungguh Tuhan Yesus sahabat kami yang setia dalam menapaki perjalanan kehidupan kami sepanjang hari-hari yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami sebagai orang-orang yang berdosa, kami belum mampu untuk melakukan seluruh tugas tanggung jawab kehidupan yang Tuhan percayakan. Terkadang dalam melakukan tugas tanggung jawab sebagai suami, sebagai istri kami lalai,
Bahkan sebagai anak-anak kami seringkali melawan. Bahkan terlebih khusus Bapa, kami menduka citakan hati-Mu. Sehingga di kesempatan hari ini Bapa, dalam persekutuan yang beribadah, kami memohon pengampunan daripada Tuhan. Engkau baharui kehidupan kami Tuhan. Layakanlah kami agar kami menerima anugerah dan sayang Tuhan. Kami dapat menjalani akan kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, sebagaimana yang Engkau kehendaki. Dalam pelayanan ibadah di pagi hari ini Bapa, kami datang kepada Tuhan. Kami membawa seluruh bentuk pergumulan, keluh kesah kami, suka duka yang kami temui di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan berjemaat, Tuhan Yesus sahabat kami yang setia, Gembala kami yang baik, yang senantiasa menopang menolong kami. Kami tak mampu berjalan seorang diri, karena itu kami mohon pertolongan dan sayang Tuhan. Agar dalam setiap tapakan-tapakan kaki yang kami lalui, dalam setiap gumul kami, keluarga, rumah tangga, kerja, pengabdian, pelayanan kami, Tuhan ada dan senantiasa menguatkan kami, menolong kami, memberikan kami kemampuan, kekuatan, bahkan hikmat, agar kami bangkit berdiri melawan setiap godaan. Bahkan ketika tantangan demi tantangan menerpa iman kami, kami percaya oleh kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, Engkau akan menguatkan kami untuk mampu melewati semuanya itu. Oleh karena itu ya Allah ya Tuhan kami mohon biarlah kasih dan anugerah Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan dalam perjalanan kehidupan kami semua. Kami semua yang datang beribadah di hari ini, yang mana Tuhan lebih mengenal seluruh keberadaan kehidupan mereka dalam keluarga rumah tangga, sebagai suami istri yang bekerja, membanting tulang mencari nafkah, mengais rezeki, bahkan dalam setiap kerja-kerja yang mereka lakukan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Biarlah Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga yang akan menyempurnakan setiap kerja dan pelayanan mereka. Karena itu ya Tuhan Yesus, berikanlah sebuah pengharapan yang sungguh kepada mereka, agar dalam semangat iman yang kepada Tuhan, mereka mampu untuk menjalani hari-hari yang mereka lalui bersama dengan Tuhan, sambil tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kehidupan, yang akan senantiasa menolong memampukan mereka semua untuk menjalani kehidupan yang mereka lalui. Kami berdoa ya Allah ya Tuhan, buat kehidupan anak-anak terkasih mereka yang Tuhan hadirkan melengkapi seluruh rasa sukacita dalam kehidupan keluarga. Mereka yang boleh bersyukur atas setiap hasil-hasil kelulusan, bahkan yang sementara menanti hasil kelulusan. Bahkan anak-anak kami yang sementara mempersiapkan diri juga Tuhan untuk menghadapi ulangan-ulangan semester. Tuhan beri hikmat, akal budi kepada mereka Tuhan. Jaga pelihara mereka kekuatan kesehatan. Tuhan limpahkan kepada mereka agar mereka tetap kuat, tetap sabar menanti setiap jawaban-jawaban pasti dalam setiap perjuangan-perjuangan studi yang mereka gumuli Bapa, agar tetap sambil berpengharapan hasil yang terbaik akan senantiasa Tuhan nyatakan bagi perjalanan kehidupan mereka. Anak-anak yang jauh terpisah karena tuntutan pendidikan pekerjaan, Tuhan jaga lindungi mereka sebagaimana Engkau menjaga, melindungi kehidupan orang tua sanak saudara yang berada dalam persekutuan berjemaat di tempat ini. Bapa dalam kerajaan sorga, orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang ada bersama-sama dalam persekutuan berjemaat, biarlah kasih dan anugerah Tuhan senantiasa memampukan mereka semua Tuhan, agar dalam setiap perjalanan kehidupan usia senja, mereka tetap merasakan kasih sayang Tuhan yang begitu besar, yang senantiasa menopang mereka, menolong mereka untuk ada dan menjalani kehidupan bersama-sama dengan kehidupan anak-anak menantu cucu terkasih yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka. Terlebih khusus kami menopang Opa Oma Taruma Sele, Bapak Wem Tala, Uma Yotoi Suta, Uma Risa Masu, Bapak Tommy, Uma Eciwo dan Bapak Siahaya. Biarlah kehidupan keluarga
orang tua terkasih ini, senantiasa Tuhan memberkati mereka. Tak lupa kami menopang kehidupan anak-anak, orang tua kami yang sampai dengan saat ini Tuhan masih ada dalam setiap penderitaan sakit yang dialami oleh mereka. Kami berdoa buat Saudara Rias Isoga, Mama Habibu dalam pemulihan, Ibu Teda Ubra dalam pemulihan, anak Renhat Rumatora dalam pemulihan, Bapak dan Mama Rumatora juga dalam pemulihan, bahkan Oma Diktoy Suta. Kami percaya Tuhan tetap menjadi dokter dan tabib yang hidup bagi kehidupan anak-anak Tuhan, orang percaya yang senantiasa menanti pertolongan Tuhan dalam setiap penderitaan sakit yang mereka lalui. Terlebih khusus Tuhan, kami menopang salah satu anggota jemaat, dalam hal ini Bapak James Muskita. Atas kasih dan sayang Tuhan, bahkan izin Tuhan di hari ini, ia akan mengadakan perjalanan dengan menggunakan transportasi laut untuk ada dalam pemeriksaan lebih lanjut di Ambon. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan Saudara Bapak terkasih Bapak James Muskita. Dalam setiap penderitaan sakit yang ia alami, Tuhan tidak pernah menutup mata telinga. Tuhan angkat, Tuhan jamah setiap penderitaan sakit yang ia alami, bahkan setiap proses yang akan ia lalui nantinya Tuhan. Baik ketika keluar dari kota Fakfak sampai menuju ke Ambon, bahkan di tangan itu khusus oleh para medis. Tuhan kuduskanlah semuanya agar ia mampu melewati setiap proses-proses pengobatan yang akan berlangsung nantinya di Ambon. Setiap keluarga, orang tua, basudara yang juga ikut mengambil bagian untuk mengantar Bapak terkasih, biarlah Tuhan berikan kekuatan kepada mereka semua agar dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan kepada saudara Bapak terkasih James, kasih dan karunia Tuhan juga tetap menjadi sebuah pengharapan. Kehidupan Bapak terkasih boleh melewati setiap penderitaan sakit yang ia alami. Kami berdoa bagi kami semua yang Tuhan pakai, yang Tuhan utus untuk ada dan bersama-sama bergandengan tangan melakukan amanat pengutusan yang Tuhan percayakan dalam jemaat kami, Jemaat Ebenezer Fakfak. Tuhan kenal kami satu demi satu dalam seluruh tugas tanggung jawab pelayanan kami, dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, pribadi lepas pribadi. Kami sebagai pendeta, sebagai penatua, sebagai diaken, tua agama, pengurus-pengurus wadah sektor, bahkan kami semua yang ikut mengambil bagian dalam proses peribadatan di hari ini, pemain organ, kantoria, operator infokus, semua anak-anak Tuhan yang rindu untuk membawakan setiap kidung-kidung pujian, berkenanlah kiranya Tuhan memberkati mereka, sehingga dalam setiap pelayanan, dalam setiap amanat pengutusan yang Tuhan percayakan kepada kami, bahkan dalam semangat HUT KP Papua ke-37, kami mampu untuk senantiasa menjadi saksi-saksi Kristus yang terbuka, yang membentangkan kebenaran firman Tuhan, yang siap menjadi saksi baik lewat perkataan, perbuatan, bahkan dalam setiap kehidupan kami yang kami jalani. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih. Kami percaya dalam usbu-usbu kerja kami yang sementara kami lalui, Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan menyertai kami agar ketika kami terantuk dengan berbagai persoalan, tidak membuat kami menjadi orang-orang yang lemah, berputus asa, namun kami tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kehidupan kami. Bahkan ketika Engkau naik ke sorga Bapa, Engkau akan memberkati kami. Engkau akan menolong kami semua agar kami mampu menjadi saksi-saksi Kristus di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Ini syukur kami, ini permohonan kami, ini pergumulan kami yang kami bawa hanya kepadamu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa yang sudah dan telah mengajarkan kami berdoa secara bersama-sama dengan berkata demikian. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Terima kasih, Tuhan memberkati kidung pujian. Kita akan memberikan persembahan syukur. Jemaat kekasih Kristus, kita mengingat peristiwa hari ini dan merayakannya dengan penuh syukur, dengan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan dan mengingat kata pemazmur. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Yang menabur dengan tangis sambil harap kuat mengetam kelak dengan sorak selamat yang kekal penuh. Embun surga pun mendiris, matahari membenas, hingga sarat tangkai pulur jadi masaklah lekas. Tegal itu jangan lalai, biar taburlah segera pada musim pengetaman. Engkau kelak bersoraklah, embun surga pun mendiris, matahari membenas, hingga sarat tangkai pulur jadi masaklah lekas. Pandang gandum yang di ladang, hai betapa suburnya, masing-masing beri 100, meski iblis menegak. Embun surga pun mendiris, matahari membenas, hingga sarat tangkai pulur jadi masaklah lekas. Yang menabur dengan tangis sambil harap kuat mengetam kelak dengan sorak selamat yang kekal penuh. Embun surga pun mendiris, matahari membenas, hingga sarat tangkai pulur jadi masaklah lekas.
Tegal itu jangan lalai, biar taburlah segera pada musim pengetaman. Engkau kelak bersoraklah, embun surga pun mendiris, matahari memberas hingga sarat tangkai pulur, jadi masaklah lekas. Pandang gandum yang di ladang, hai betapa suburnya. Masing-masing bisa ratus, meski iblis menegak. Embun surga pun mendiris, matahari membenas hingga sarat tangkai pulur, jadi masaklah lekas. Yang menabur dengan tangis, sambil harap kuatu, mengetam kelak dengan sorak, selamat yang kekal penuh. Embun surga pun mendiris, matahari membenas hingga sarat tangkai pulur, jadi masaklah lekas. Kita berdoa menyerahkan persembahan syukur kita di hari ini. Ya Kristus yang telah bangkit dan menang, kami bersorak, bersyukur dan bergembira merayakan kemenangan-Mu atas kami. Terimalah persembahan syukur kami umat-Mu, berkatilah kami senantiasa. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menerima pengutusan dan berkat. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Iringlah Tuhan dalam terang, keluar dari gelap, dan ingat apa wajibmu, dan turutlah tetap. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Iringlah Tuhan dalam terang, senantiasa hatimu, setia lurus dan benar, menuju kasih-Mu. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang,
berjalan di dalam terang. Jemaat kekasih Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat-Nya. Semoga karya kasih salib, kuasa kebangkitan dan kehadiran Tuhan yang hidup bersama kita, selalu dan berkat dari Allah yang kekal, Pencipta dan Penopang, yang telah bangkit dan naik ke sorga, Tuhan dan Juru Selamat besertamu, sejak sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Iringlah Tuhan dalam terang, terang sesat hidupmu, dan dosa hilang kuatnya. Dialah Tuhanmu, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Iringlah Tuhan dalam terang, dan tolong yang lemah. Dan tiru contohnya, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Iringlah Tuhan dalam terang, keluar dari gelap, dan ingat apa wajibmu, dan turutlah tetap. Berjalan di terang, berjalan di terang,